Ini adalah beberapa kesalahan teman-teman kreator pemula yang main di Facebook Pro atau konten-konten yang lain lah ya, entah di YouTube, entah di TikTok, yang membuat akun teman-teman itu jadi lama berkembangnya. Yang pertama adalah teman-teman biasanya kalau konten suka ikut-ikutan yang lagi rame. Misal teman-teman melihat akun orang itu rame kontennya itu, teman-teman ikut buat yang kayak gitu. Jadi usahakan jangan ketipluk ya, jangan jiplaknya 100%. Kalau mau buat yang kayak gitu ya, itu contoh yang lagi rame kayak gitu, tapi buat ciri khas tersendiri dari teman-teman. Karena tentunya konten yang itu viral belum tentu dia viral di konten yang kita buat kalau kita buat sama persis dengan seperti itu. Usahakan kita buatnya punya ciri khas sendiri konten kita. Jangan pakai tiplak niru 100% seperti itu. Ya mungkin dari tampilannya beda, dari cara ngomongnya beda. Intinya ada hal yang berbeda yang kita tampilkan antara konten yang kita tiru dan konten kita. Jangan sampai 100% sama lah ya. Nah, yang kedua adalah teman-teman biasanya kalau yang suka niru-niru yang viral-viral terus ditiru buat videonya kayak gitu tuh biasanya ini tidak satu tema videonya. Jadi teman-teman kadang acak-acak nih videonya. Misalkan udah video tentang komedi, kemudian besok tentang bencana, kemudian besok lagi tentang perselingkuhan, besok tentang update makanan. Usahakan jangan seperti itu ya teman-teman. Jadi usahakan dia satu tema. Usahakan kontennya itu satu tema, itu maksudnya satu jenis video lah. Kalau komedi, komedi aja. Jangan beralih dulu sebelum teman-teman melihat pergerakannya. Misalkan udah sekian lama nih, sekian bulan teman-teman ngonten, tapi tidak ada pergerakan di tema itu, baru teman-teman bisa mencoba mulai trial ngonten tema-tema yang lain. Jangan sehari hari ini upload komedi, besoknya upload horor, besoknya upload mukbang. Itu akan susah dinilai akun kita itu oleh sistem algoritma dari Facebook nih atau sosial media ini, mau merekomendasikan, menyarankan kita punya video atau konten itu ke orang yang mana. Makanya penting kita nih membuat konten yang satu tema. Loh itu bang, ada tuh konten yang dia random bang, tapi kok sukses. Nah jadi konten random yang teman-teman lihat saat ini itu teman-teman lihat dulu dia ngupload apa. Kalau dia random sekarang followersnya banyak, ya wajar dia punya banyak viewers karena followersnya udah terbangun. Nah kalau kita yang baru memulai konten, kita harus bangun satu tema dulu untuk bisa menjawab algoritma itu. Dan usahakan awal-awal konten tuh jangan pikirin duitnya dulu, tapi pikirin perbanyak kontennya. Perbanyak kontennya, bagaimana konten itu bisa mengundang orang untuk mau like, comment, share video kita. Dan usahakan konten yang kita buat itu kalau ada referensinya, kalau bisa menyaingi lah konten yang kita jadikan referensi itu. Entah itu dari kualitas videonya, entah dari cara ngomongnya. Jangan sampai konten yang tema yang kita buat itu kualitasnya di bawah dari video yang kita tiru gitu. Jadi orang akan susah meliriknya. Tentunya orang akan mau menonton video yang kualitasnya oke gitu. Nah begitu ya teman-teman untuk teman-teman yang pemula. Kemudian uploadnya kalau teman-teman masih pemula belum mendapatkan fitur monetisasi konten, itu teman-teman bisa upload sesering mungkin. Nah itu foto, video, teks, dan jangan lupa di-share ke grup-grup. Sehari itu kita bisa nge-share satu konten itu kita bisa nge-share sampai ke 10 grup ya. Nah grup ini teman-teman harus hati-hati, harus teman-teman cari mana yang grup yang bebas upload. Nah, jadi ada grup yang tidak bebas upload, itu bahaya. Jangan ngupload atau share konten teman-teman ke grup-grup yang ada adminnya, yang menunggu persetujuan admin. Coba teman-teman lihat di grup itu dia menunggu persetujuan admin atau enggak. Kalau menunggu persetujuan admin jangan share di situ, karena nanti adminnya bisa ngerepot itu menjadi konten spam kalau dia tidak suka dengan konten yang kita bagikan di grupnya. Usahakan teman-teman cari grup-grup yang bebas posting. Ciri-ciri grup bebas posting itu gimana bang? Ciri-ciri grup bebas posting itu
teman-teman lihat waktu mau ngepost itu ada bentuknya buat postingan publik, tidak ada persetujuan admin ya. Nah, seperti itu silakan teman-teman lakukan itu. Intinya teman-teman konsisten aja upload di satu tema saja dulu, dan lakukan ya bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan, butuh waktu. Bisa ada yang 5 bulan, ada yang 4 bulan, tergantung seberapa banyak jangkauan konten kita itu dan seberapa banyak kita dinilai aktif dalam konten oleh platform sosial media tersebut. Kalau sudah terdeteksi akun kita ini aktif gitu ya, jangkauannya bagus, jangkauannya luas, nah jadi bisa monet. Dan kemudian teman-teman usahakan kalau teman-teman sudah konten ya dan monetisasi, jangan kasih tahu orang kalau teman-teman ngonten. Kenapa? Karena itu berpengaruh dengan viewers teman-teman. Nanti orang ini sengaja ngonten nih, jadi dia akan mulai menyingkir lah gitu ya. Kalau teman-teman ditahu ngonten, dia akan mulai menyingkir. Jangan sampai kita ditahu ngonten lah ya. Artinya jangan upload gaji ya. Jangan pakai hashtag jangkauan luas gitu, apa itu, jangan pakai hashtag FB Pro gitu. Gunakan hashtag sesuai dengan tema konten. Kalau komedi gunakan hashtag komedi lucu. Kalau horor gunakan hashtag horor. Ya hindari ini apa, hashtag yang mengarah orang itu tahu kalau teman-teman ngonten. Karena kalau ditahu ngonten, oh ini orang ini ngonten, jadi sebatas konten orang mengetahuinya gitu ya. Usahakan konten kita itu dibangun secara luas, yang bukan dengan tujuan ngonten saja, dan bukan tujuannya ke teman-teman Facebooknya. Mulai sekarang berpikir gimana caranya konten kita itu bisa dilihat oleh semua orang, seluruh orang yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, karena dolar di luar negeri itu lebih gede. Kalau views konten kita bisa menyasar luar negeri, itu dolarnya lebih gede dari views yang ada di Indonesia. Oke, itu aja mungkin sharing kali ini. Tetap semangat buat teman-teman yang lagi berusaha buat konten, dan selamat buat teman-teman yang udah kebuka fitur monetisasinya hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.